Selamat pagi, saudaraku. Kalau kita tahu bahwa setiap kita orang Kristen sejujurnya merindukan hidup yang benar, betul kan saudaraku? Di dalam kedalaman hati kita pasti kita rindu hidup kita tepat di pemandangan Allah. Sebetulnya begitu. Kita pingin banget hidup suci. Tapi seringkali tidak konstan keinginan itu. Kadang-kadang bisa rindu hidup benar. Kadang-kadang bisa kepingin banget hidup kudus, nyenengin Tuhan. Tapi kadang-kadang tidak. Naik turun. Dan lebih banyak tidaknya dibanding iyanya. Kalau kita sedang punya masalah, tertimpa beban berat, baru biasanya manusia, baru teringat dan menyadari untuk dekat dengan Tuhan, hidup benar. Apalagi kalau sedang mendengarkan khotbah pendeta di gereja, kemudian digerakkan melalui khotbah itu, aku mau hidup benar deh. Tapi pulang dari gereja, hilang. Hanya sesaat, saudaraku. Gairahnya untuk hidup benar ketika di dalam gedung gereja sama keluar dari gedung gereja beda, udah hilang semua, lenyap. Lenyap tak berbekas. Dan itu banyak terjadi. Dulu saya juga begitu. Makanya saya berani ngomong begini, saudaraku. Dan itu memang terjadi, saya kira dalam kehidupan banyak orang deh. Termasuk pendeta juga. Iya, saudaraku, termasuk pendeta. Pendeta juga begitu. Jadi kalau kita hari ini sedang menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan masalah, atau contoh kita sedang ada di pesawat itu sedang kena turbulensi. Wah, kita mau pesawat itu seakan-akan naik turun dari atas ke bawah, mengerikan sekali. Apa yang dilakukan banyak orang di dalam pesawat itu? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mereka berdoa kepada Tuhannya, minta ampun semua sama Tuhan. Sekira-kiranya dia mati di pesawat itu nanti, Tuhan menerima rohnya. Betul gak saudaraku? Iya kan? Kadang-kadang juga ada orang-orang yang bejat atau sembarangan hidup. Waktu di pesawat terbang, wah itu pesawatnya mau jatuh mungkin ya. Tiba-tiba ada orang yang buat janji sama Tuhan. Di tengah-tengah turbulensi pesawat itu, Tuhan aku tolong aku kali ini, aku minta kesempatan sekali lagi. Aku mau hidup benar. Pesawat itu selamat turun sampai di bandara, di landasan dengan baik. Turun dari pesawat, lupa loh tadi yang didoain itu, sama dia janji itu lupa udah. Ya gak saudaraku? Itu namanya tekad yang situasional. Komitmennya situasional. Kalau dalam bahasa Jawa itu sukanya orang, kalau bahasa saya, bahasa daerah seringkali itu ngapusi Tuhan, bohongin Tuhan, PHP-in Tuhan. Ya, dan itu terjadi dalam hidup kita bertahun-tahun loh saudaraku. Coba jujur deh, bertahun-tahun kita begitu. Aku janji Tuhan aku mau melayanimu di rumah Tuhan, di gereja. Aku janji mau hidup lebih benar. Dengan aku pelayanan kan hidupku dikunci lebih dalam lagi. Aku gak bisa lebih sembarangan lagi. Tapi nyatanya zong. Dari tahun ke tahun, berpuluh tahun, sampai kena sakit parah baru dia mau kasih hidupnya untuk Tuhan melayani. Tapi udah gak bisa jalan saudaraku. Nah itulah manusia. Janjinya situasional. Dan keadaan begini ini sering dianggap wajar. Mereka berpikir yang lain juga begitu kok, aman lah, gak masalah. Lalu tidak jarang saudaraku, orang-orang Kristen menggampangkan hidup mereka, menganggap remeh akan hidup. Mereka tidak sungguh-sungguh mau bertobat. Dan itu celaka kehidupan seperti itu. Karena kehidupan dengan tidak punya komitmen yang permanen untuk hidup suci, hidupnya tidak akan terberkati dengan baik, saudaraku. Saya tidak bicara berkat jasmani ya. Saya bukan berbicara tentang makan, minum dan banyak aspek lain. Tetapi berkat di sini yang saya maksud adalah seseorang bisa menjalani hidup
lalu bertumbuh di dalam kesempurnaan untuk serupa dengan Yesus. Seperti Bapa serupa dengan Yesus, dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Itu berkat yang harus kita kejar. Tapi banyak orang yang tidak sampai pemikirannya sampai di sana. Mereka merasa keadaan hidupnya hari ini nyaman, tenang, hidup dalam keadaan yang tidak kurang atau tidak butuh apapun lagi. Padahal dia tidak punya Tuhan. Dia tidak dimiliki dan memiliki Tuhan. Bahaya saudaraku, engkau tidak memiliki hati Allah. Itu bahaya, itu orang yang paling miskin dan orang yang paling mengenaskan hidupnya. Semenjak makhluk hidup manusia itu yang diberi nesyamah, diberi roh, yang dihembuskan nismat hayim, roh dari Allah Bapa itu sendiri, sehingga kita hidup hari ini. Tapi manusia-manusia yang dihembuskan nismat hayim itu tidak mencari sang penciptanya, tidak memiliki sang penciptanya dan tidak dimiliki sang penciptanya. Itu adalah ketragisan hidup. Orang begini kalau tidak bertobat, dia masuk neraka, saudaraku. Sebab yang masuk surga adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang memang berjuang dalam hari-hari hidup. Hidup di dalam kekudusan, bukan orang setengah kudus. Jadi kalau seseorang tidak hidup di dalam kekudusan, dia tidak bisa masuk surga, saudaraku. Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji yang tega menyakiti sesama, orang-orang pembunuh, bukan hanya menghabisi nyawa, tetapi membenci seseorang. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tragis, saudaraku, mengerikan. Itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajak kita semua untuk benar-benar hidup suci mulai sekarang. Jangan bermain dengan waktu, jangan bermain dengan hidup. Jadi kalau hari ini kita tidak boleh tidak punya komitmen yang permanen. Kalau hari ini komitmenmu kepada Tuhan hanya situasional, hanya untuk menentukan ambisi, hasrat, keinginan, tekad untuk sementara, bahaya saudara. Kau harus permanen semuanya di hadapan Tuhan. Jangan hanya berkata saya penuh kekurangan dan kelemahan, tapi nantilah saya akan bertobat. Jangan tunggu nanti, sekarang saudaraku, pagi hari ini juga kau mendengar ini, renungan ini. Bertobatlah. Setelah renungan ini selesai, kau duduk diam dekat kaki Tuhan. Kau katakan kepada Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Hidupku mau dikuasai oleh dirimu. Katakan, hidupku mau dikuasai oleh Tuhan. Mungkin selama ini hidupku dikuasai oleh iblis. Jujur saudaraku, jangan tunda pertobatanmu. Jangan tunda prestasimu di mata Allah. Ya, jadi kalau kita punya dosa, segera selesaikan. Dan kita tahu kelemahan kita apa, hajar di situ dan minta Roh Kudus menolong. Apalagi kalau kita benar-benar memperkarakannya di hadapan Tuhan. Dia pasti berbicara melalui Roh Kudus. Tidak mungkin tidak, saudaraku. Dan ini kesempatan yang sangat berharga dalam hidup kita sebagai seorang manusia, makhluk kekal itu. Ingat saudaraku, kita tidak bisa ditukar dengan apapun. Tuhan mau, Allah Bapa mau roh kita kembali kepada Dia. Waktu kita sekarat di ujung maut suatu hari nanti, kita baru bisa mengerti betapa berharganya 1 detik, 2 detik, 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Waktu kita bisa bersama dengan Tuhan. Waktu di mana kita bisa berbenah diri supaya kita berkenan di hadapannya. Apalagi kalau kita sudah menutup mata lalu kita dibawa di hadapan tahta pengadilan Allah. Betapa mengerikan keadaan itu. Tapi masalahnya kita sering meremehkan, kita sering menunda.
Kita sering membenarkan diri dan bersikap, nggak apa-apa lah, ini wajar kok. Dan aku kan sedang berproses. Sampai kapan saudaraku kau berproses? Kau harus punya deadline. Kau jangan mengasihani dirimu dan memberikan ruangan-ruangan permisif kepada dirimu. Gak bisa. Sejatinya kalau kita berbuat dosa, ketika kita berbuat dosa, ada penguasaan setan di dalam hidup kita. Seperti Petrus baru saja mengatakan, engkau anak Allah yang hidup. Mesias anak Allah yang hidup. Yesus selalu mengatakan, bukan kamu yang menyatakan ini Petrus, tapi Bapa di surga. Tetapi beberapa waktu kemudian dia mencegah Yesus ke Yerusalem dan Yesus berkata, enyah iblis. Bagaimana bisa secepat itu beralih dari Allah ke iblis, saudaraku? Bisa ternyata. Makanya saya pernah berkata, setiap kali saya membawakan kebenaran firman, saya selalu berkata, dalam waktu 1 detik, 2 detik, 1 menit, orang bisa berpindah tangan kalau dia tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kawasan Tuhan. Dia bisa beralih ke kawasan iblis dalam waktu yang singkat. Maka dari itu jaga hidupmu sungguh-sungguh. Kita yang menentukan siapa yang mengendalikan hidup kita. Kuk yang dipasang itu Tuhan, kuk Tuhan atau kuk dunia atau kuk setan itu mempengaruhi kita, saudaraku. Maka kita mesti membiarkan diri kita dikendalikan oleh Tuhan sepenuhnya. Dan orang-orang yang seperti itu baru bisa berkata, kuasai aku Tuhan, kuasai hidupku Tuhan, tenggelamkan aku bersama dengan dirimu. Renungkan ini saudaraku, biar renungan The Message ini menjadi suara Tuhan yang membawa dirimu pagi hari ini benar-benar mau ambil komitmen bertobat di hadapannya. Ambil waktu setelah ini, setelah renungan ini selesai, berdoalah di hadapan Tuhan dan berjanjilah di hadapannya hidup benar. Tuhan memberkatimu. God bless you.